Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Andi Subhan pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10 semester 1. Apa kabar semuanya? Pak Andi harapkan kalian pada masa pandemi ini tetap selalu sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini Pak Andi menggunakan buku dari penerbit ESIS untuk kalian nanti apabila ingin mengembangkan materi-materi ini, kalian bisa cari referensi-referensi di buku-buku lain atau dari sumber-sumber yang lain. Pada bab 1 ini kita akan membahas bagaimana fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di dalam masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian dari sosiologi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan atau mengelompokkan gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, kita langsung saja. Untuk bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Oke ya, manusia. Oke, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Individu. Oke. Individu ini mempunyai makna yang berbeda dengan individualism dan individualis. Dia mempunyai makna dan arti yang berbeda. Sebagai makhluk yang individu, manusia ini memiliki kepribadian yang unik. Bisa kalian lihat di sini. Memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Bisa kalian lihat di dalam kelas, di teman-teman kalian. Semuanya mempunyai kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, sementara individualism ini adalah paham. Di sini Pak tulis adalah paham. Paham apa? Adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis di sini adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap yang mementingkan diri sendiri. Oke. Mohon maaf jika tulisannya kurang jelas. Oke. Pak ulangi lagi, individualism itu adalah merupakan sebuah paham
paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Nah, sebagai makhluk individu, manusia ini memiliki kepribadian yang unik. Ini ya, di sini memiliki kepribadian yang unik dan sikap, kebutuhan, perasaan yang berbeda dengan sesamanya. Oke, kita lanjut. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial di sini menurut Aristoteles manusia ini tidak akan memperoleh yang pertama keutamaan, yang kedua dia tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi baik tidak akan menjadi baik. Kenapa? Tidak akan menjadi baik jika manusia tersebut tidak memiliki teman. Nah, ingat ya. Dia tidak akan dia tidak akan memperoleh keutamaan dan dia tidak akan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Bisa kalian lihat contoh di sini di gambar ini. Nah, ketika di dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Nah, salah satu bentuk sikap sosial yang positif adalah adanya tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Misal, di lingkungan kalian ada kerja bakti. Nah, kalian harus ikut serta di dalam kerja bakti tersebut. Baik itu nanti ada acara masjid, ada acara sedekah di rumah tetangga, kalian ada waktu dan ada kesempatan, silakan bantu-bantu di situ dan bersosialisasi di situ. Oke, itu adalah hakikatnya kita sebagai makhluk sosial. Ini ya. Satu, menurut Aristoteles, Pak ulangi lagi, manusia kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Nah, dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika manusia tersebut tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu tokoh sosiologi, tokoh yang memperkenalkan istilah sosiologi, yaitu Auguste Comte. Beliau lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Menurut Auguste Comte, pengertian sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada alam dan tidak berubah-ubah. Selain Auguste Comte, pengertian sosiologi ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh sosiologi modern dan klasik. Salah satunya adalah Pitirim Asorokin ya di sini. Nah, ini adalah salah satu tokoh sosiologi juga. Pitirim Sorokin ini mengemukakan
bahwa sosiologi itu adalah mempelajari hubungan dan pengaruh. Nah, di sini Pitrim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh. Nah, dan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Pak ulangi lagi ya. Pitrim Asorokin mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Nah, nanti tokoh-tokoh yang lain silakan kalian cari. Selanjutnya kita akan membahas sosiologi. Sosiologi ini berasal dari kata sosius dan logos. Nah, sosius dan logos. Apa itu sosius? Sosius dalam bahasa Latin berarti teman. Sedangkan logos dalam bahasa Yunani adalah ilmu pengetahuan. Jadi, secara garis besar sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, kita lanjut. Objek kajian sosiologi. Nah, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi ini memfokuskan studinya pada 4 hal. Yang pertama itu adalah hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, demikian dahulu pertemuan kita pertama ini. Untuk materi selanjutnya akan Pak paparkan pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.